Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya sering merasa lelah dan tertekan oleh hidup. Kami sering merasa lelah secara mental. Sulit mencari ketenangan. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ini pertanyaan anak-anak sekarang, luar biasa cerdas-cerdas ya. Saya lihat pertanyaannya memang kita sering menjumpai di berbagai kalangan anak muda, terutama ya anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA, dan juga di majelis-majelis taklim kita sering mendengarkan ini. Pertanyaannya yang cukup menarik yang kita dengar tadi adalah terkait dengan tuntunan hidup yang makin sekarang ini orang itu bisa menjadi stres, orang sekarang urip ini. Ya kan, satu sisi tuntutan yang sangat tinggi melihat apa yang kita lihat, tetapi saat yang sama kita tidak mendapatkan apa-apa dan tidak memiliki bekal. Nah, ini biasanya wong mudah stres. Memang Allah itu sudah mengatur irama waktu ya, irama sebuah keberhasilan itu sudah diatur. Kadangkala manusia itu mendapatkan kenikmatan yang berupa nyenengke, kadangkala manusia itu mendapatkan kenikmatan yang tidak disenengke. Kalau yang sudah senengke oke lah, itu tidak begitu serius kita bahas, tapi sing ora nyenengke ini apa kira-kira sing nggak nyenengke itu, yaitu tadi tuntutan urip. Mungkin tiba-tiba tidak sesuai harapan, terus uang kan jadi down, jadi stres, ya terus tidak karu-karuan itu memang terjadi saat-saat sekarang ini. Karena tinggi sekarang ini, tuntutan hidup sekarang ini sangat-sangat tinggi. Dan kita ini harus cepat untuk menyesuaikan di dalam hal ini, tidak cukup kita ini. Ternyata begini, kalau kita lihat orang mendapatkan segala sesuatunya itu, misalnya semuanya terpenuhi, ya misalnya mobil yang paling bagus juga terpenuhi, omah juga terpenuhi. Tapi saat yang sama mereka tidak bisa menikmati mobil yang sudah dibeli berapa miliar itu, ya kita lihat itu. Terus duwe omah, duwe jabatan tinggi, loro terus. Apa yang kita harapkan sekarang itu? Itu kan tekanan. Di dalam dunia mereka tekanan loh itu, nggak main-main. Maka kita bersyukur saat sekarang ini harus betul-betul kita rileks aja, ya bersyukur aja. Ini kuncinya itu syukur. Syukur itu tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kita itu menerima apa yang diberikan oleh Allah itu disyukuri dulu. Disyukur aja. Qanaah, menerima apa adanya, itu paling tepat untuk bisa menjawab sebuah problematika yang rumit di dalam saat sekarang itu orang urip itu, ya kan? Apa artinya kita punya duit banyak tapi loro terus di rumah sakit? Apa artinya kita memiliki mobil yang mewah, Alphard dan lain sebagainya, apa itu namanya bos andure, arah ngerti aku. Itu juga ada yang bagus, tapi dia ini tidak bisa menaiki dengan baik, gara-gara apa? Kakinya nggak bisa untuk melangkah. Kan tidak bisa total seperti itu. Maka konsep agama menawarkan, yaitu apa yang ditawari di dalam agama ini, supaya orang itu tidak uripe tenang, itu harus mencari. Memang orang itu satu saat butuh ketenangan kok, ketenangan urip, ya. Itu di dalam Al-Quran diterangkan, ya tatma'innul qulub bizikrillah. Jadi kita ini harus menenangkan hati diri kita itu dengan zikir, ingat kepada Allah, ya. Itu akan menjawab segala problematika persoalan-persoalan kehidupan itu. Jadi orang itu bisa tenang, bisa baik menyikapinya itu kalau kita tuh ingat Tuhan. Ingat Tuhan itu maksudnya piye toh? Ingat Tuhan itu begini toh. Kalau kita mendapatkan kenikmatan yang kita inginkan, kita tetap tidak sombong, kita tetap Allah. Jadi kita ini memiliki HP yang baru, memiliki mobil yang baru, itu kenikmatan yang luar biasa misalnya. Tetapi kita harus ingat yang memberi, gitu loh maknanya. Jangan dibalik, ya mobil baru tapi nggak ingat yang memberi. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu harus ingat yang memberinya itu. Inilah sebagai konsep agama yang dibutuhkan oleh manusia modern saat sekarang ini. Tetapi orang untuk membutuhkan ketenangan ini kadangkala kalau tidak ada kesiapan mental juga repot, Mas. Ya, adik-adik ya, yang teman-teman yang
di sini ini luar biasa, yang kalau kita lihat itu banyak sekarang fenomena-fenomena yang hadir sekarang ini, ya kan? Kalau saya pikir orang-orang tua itu sudah bisa memberi informasi kepada anak-anak didik kita. Nak, kamu sholatono sing rajin, ya ta? Nak, kamu ngaji sing rajin. Itu ternyata untuk mencari sebuah ketenangan di dalam hidup untuk sampai kapan. Itu orang tua sudah mendidik seperti itu. Maka tantangan yang paling mendasar bagi generasi muda sekarang ini adalah lajunya informasi yang begitu cepat yang bisa ditangkap oleh adik-adik generasi muda, generasi Z ini, sehingga sering membuat satu tekanan hidup. Nah, solusinya agama menawarkan agar adik ini bisa tenang, generasi muda bisa baik, itu adalah ingat yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki, apapun yang kita kita harapkan, pasti harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bisa ingat kepada Allah, saya pikir dalam segala hal itu akan bisa menjadi tenang. Itulah yang dibutuhkan manusia modern saat sekarang ini. Yang kedua, kecuali kita butuh ketenangan yang dari Allah, itu tadi ingat kepada Allah. Yang kedua adalah manusia juga butuh untuk jiwa kita ini harus bisa menjadi tenang, itu dibutuhkan dengan kepasrahan yang tinggi gitu loh. Itu penting itu. Jadi kita kok merasa ketenangan dibutuhkan dan merasa sumeleh. Kalau kita tidak sumeleh atau tidak merasa pasrah kepada Allah, itu masih orang itu jiwanya itu kan gebu-gebu. Karena di dalam jiwa manusia itu ada nafsu yang sering menggoda manusia setiap hari itu loh. Ya, itu ada dua nafsu. Di dalam Al-Qur'an diterangkan fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Yang pertama, nafsu fujur. Nafsu fujur itu sering menggoda manusia ketidakpuasan. Duitmu akeh nggo tuku ngene ra wis, nggo narkoba. Itu namanya nafsu fujur, ngajak sing ora genah. Itu nafsu fujur. Ngapain kamu duit? Kamu capek-capek golek siang dienggo malam, malam dienggo siang wis untuk duit. Ngapain? Nggo seneng-seneng wae ra wis. Nah, itu ada godaan seperti itu. Sehingga manusia akan tergoda, ya. Duit-duit akeh terus dienggo tuku narkoba, terus dienggo tuku sing hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Itu namanya ada yang ada di dalam nafsunya, itu nafsu fujur ini setiap hari. Yang kedua adalah nafsu watakwaha. Nafsu watakwaha itu nafsu yang selalu mengajak manusia untuk menuju sebuah kebaikan. Nah, ini tinggal kita tergantung bagaimana yang paling dominan, apakah nafsu fujurnya, apakah nafsu takwanya. Ya, mudah-mudahan kita harapkan nafsu takwanya ya, supaya bisa menjadi ketenangan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah pesan saya atas pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik bahwa manusia itu butuh ketenangan, tapi saat yang sama manusia itu juga kadangkala itu mengalami kegagalan dan mengalami sebuah ketidakbaikan. Itu sebuah irama kehidupan manusia. Kalau tatkala kita itu mendapatkan nikmatan yang menyenangkan, ya kita merasa senang, tetap zikir kepada Allah. Dan tatkala kita mendapatkan ujian yang besar, tidak kurang berhasil, ya dituntut kita ini untuk melakukan sebuah kesabaran. Jadi agama memberi satu solusi yang sangat tepat di dalam ini. Satu adalah ingat Allah, yang kedua adalah dengan penuh kesabaran. Para adik-adik generasi Z ini, mari kita lakukan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu jawaban dalam kehidupan di era digital saat sekarang ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.